Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi ibu-ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu bisa bertemu lagi. Dalam pertemuan PKH. Ibu-ibu bisa sekolah lagi. Sebelumnya kita mulai sekolah PKH, marilah Bapak Ibu sebelum kita mulai, kita baca basmalah. Mudah-mudahan kita bersekolah ini diberi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktikkan di rumah dan bisa diberikan umur panjang. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelumnya kita mulai sesi kedua, saya ingin tanya dulu sama ibu-ibu yang di depan mengenai sekolah di bulan lalu. Apa ibu masih ingat? Mengenai sekolah apa katanya? Yang bulan lalu. Masih ingat judulnya? Ingat tak Bu? Bu Dira? Ingat? Itu mengenai menghitung biaya pinjaman dan manfaat menabung. Makanya ibu harus punya keinginan menabung, ya? Ya tak Bu? Ketimbang ibu itu beli barang yang tidak digunakan, mendingan ibu itu menabung. Yang jelas kemarin sudah saya jelaskan manfaat menabung, ya enggak? Ya tak Bu? Banyak sekali manfaatnya menabung. Itu juga ibu dipraktikkan. Sudah dipraktikkan? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ningsihnya. Ibu Ningsih kasih tepuk hebat. Ayo, tepuk hebat untuk Ibu Ningsih. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, terima kasih itu Mbak Ningsihnya. Nah, sekarang untuk sesi kedua. Sesi kedua ini judulnya adalah menyusun anggaran. Maksud dari cara menyusun anggaran itu harus ibu tahu. Mengenai pendapatan dengan pengeluaran itu harus seimbang. Ngerti seimbang, Bu? Ngerti seimbang? Seimbang itu koduh depada oleh panjenengan alakoh hi karwa hi oleh panjenengan alakoh bi seeg belia lah nikah. Nah itu ya, itu maduranya. Itu mengenai pendapatan dan pengeluaran itu harus imbang. Makanya kalau tidak imbang antara pendapatan dengan pengeluaran, ibu-ibu bisa kenapa? Bisa banyak hutang ibu. Ya Bu Dira. Makanya ibu jangan terlalu banyak hutang. Apa katanya rumah? Banyak hutang. Bisa merugikan bagi
keluarga. Bisa rugi keluarga kalau banyak hutang. Malu kan kalau banyak hutang. Makanya di situ ibu harus tahu mengenai cara menyusun anggaran. Contohnya, ibu punya pendapatan dalam 1 bulan itu 1 juta. Terus pengeluaran kalau bisa jangan sampai melebihi 1 juta. 700, 300-nya bisa untuk menabung untuk masa depan. Seperti itu, Ibu. Paham? Nah, itu yang dimaksud dengan menyusun anggaran. Nah, di situ cara menyusun anggaran bisa Ibu. Nah, itu sampai batuk Ibu diranya. Ya. Cara menyusun anggaran itu Ibu harus tahu. Sisanya bisa dibuat menabung atau ditaruh di amplop atau ditaruh di celengan. Ibu buat bambu besar. Nah, sisa dari ibu beli-beli, sisanya beli ikan, ada uang 1.000 dimasukkan ke celengan. Nah, seperti itu. Nah, itu mengenai cara menyusun anggaran. Terus sekarang ibu tahu cara mengendalikan anggaran. Barusan menyusun anggaran, sekarang cara mengendalikan anggaran. Ibu harus tahu cara mengendalikan anggaran. Di situ antara kebutuhan dan keinginan itu beda. Kebutuhan dengan keinginan. Yang jelas contohnya mengenai sabun. Itu kebutuhan Ibu. Kalau Ibu tidak beli sabun, mau pakai apa? Ya kan? Sabun itu untuk mandi. Ya kan, Bu? Benar kan? Nah, juga beras, itu kebutuhan Ibu. Ya. Itu kebutuhan. Banyak sekali mengenai kebutuhan. Itu harus tahu. Kayak harus bayar listrik, itu kebutuhan. Kalau Ibu tidak membeli pulsa listrik atau pulsa HP, bisa padam terus rumahnya. Ya benar, Bu? Ya benar, Bu? Makanya itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Ada yang namanya keinginan. Keinginan, contohnya Ibu ingin sepeda. Nah, kalau Ibu mengenai pendapatan dan pengeluaran masih belum imbang, nah jangan dulu, ditunda dulu keinginannya. Ditunda dulu, bisa ditunda keinginan, Bu. Makanya tadi saya menyampaikan untuk bulan lalu, ya. Makanya kalau ada sisa menabung, dicelengkan atau ditaruh di bank. Nah, sisa-sisanya itu bisa dibuat keinginan seperti itu. Contohnya Ibu punya keinginan sepeda, ditunda dulu kalau masih belum bisa. Terus juga punya keinginan beli lipstik yang mahal karena antara pendapatan dengan pengeluaran masih tidak sesuai, otomatis ya ditunda dulu. Keinginan itu harus ditunda. Ya, kalau punya rezeki besar, banyak rezekinya, baru beli keinginan. Paham Ibu? Contohnya lagi kayak ibu-ibu ini yang cantik-cantik itu, yang di belakang, nah, beli kayak bedak, ya, kayak beli bedak, biasanya pakai bedak yang mahal-mahal. Kalau punya rezeki, tidak apa-apa pakai bedak yang mahal, lipstik yang mahal, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, makanya harus imbang antara pendapatan dengan pengeluaran. Kalau tidak imbang, yaitu sudah pakai bedak nomor 4 itu sudah, Bu.
Ya, pakai nomor Pak itu. Yang murah itu harganya sekarang 1.500 itu. Nah, itu Bu ya. Nah, itu maaf. Makanya saya itu menyampaikan ke ibu-ibu mengenai cara mengendalikan anggaran itu harus imbang. Ya, harus imbang. Kalau tidak imbang, bisa-bisa hutang, Bu. Hutang. Kalau sudah hutang bagaimana? Katanya rumah. Kalau hutang banyak atau apa namanya? Kalau hutang banyak itu sulit sekali untuk dibayarnya. Nanti harus ibu tahu cara mengendalikan anggaran. Ibu mengerti? Mengerti ya yang barusan saya sampaikan? Sudah mengerti ibu? Alhamdulillah. Nah ini nanti ibu nyampe di rumah ya. Kalau ibu sudah sekolah pintar, sekolah PKH ini, nyampe di rumah langsung dipraktikkan. Dipraktikkan Bu. Ya, dipraktikkan nyampe di rumah. Biasanya ibu beli ini, kalau ini mubazir jangan beli. Ya, jangan beli, mendingan ditabungkan. Paham Ibu? Ya karena saya tidak bawa yang namanya laptop untuk memutar video. Sementara karena di sini padam, ya, otomatis nanti ibu melihat buku pintar yang sudah ibu pegang, nanti itu dipraktikkan, bisa dibaca, ya, ya Bu, paham? Nah, terima kasih kalau sudah mengerti dan paham ibu, nanti di rumah dipraktikkan. Untuk bulan depan saya tanyakan lagi, ya, mengenai cara menyusun anggaran dan cara mengendalikan anggaran. Ini harus ibu praktekkan di rumah. Terima kasih ibu sudah hadir, sudah datang dalam pertemuan kelompok atau bersekolah PKH. Mudah-mudahan ini mendapat ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih ibu-ibu karena sudah sore. Maaf karena sudah siang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.